Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Ibu Yuni Putri Yustisi selaku pengampu mata kuliah aplikasi teknologi, kepada Mas Nathan selaku asisten Ibu Yuni yang telah membantu Ibu Yuni dalam proses perkuliahan ini hingga saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas ilmunya yang telah diberikan. Dan di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan dengan tema peran teknologi dalam ilmu komunikasi. Lanjut, di sini saya mengambil kutipan kata-kata dari pakar teknologi, yaitu yang dalam bahasa Indonesianya dia berkata, saya tidak bisa mengatakan saya sangat senang dengan semua spam dan virus yang setara yang kita lihat di internet. Tapi saya pikir teknologi dapat menangani banyak masalah yang kita lihat sekarang. Apakah itu atau apapun, dan undang-undang mungkin banyak membantu. Oke, lanjut. Teknologi dapat diartikan sebagai berikut: beberapa keperluan dan sarana yang berbentuk aneka jenis peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia saat ini. Saat ini teknologi telah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kehadiran teknologi sudah mempengaruhi masyarakat dan lingkungan sekitar seiring dengan berkembangnya zaman, karena teknologi dapat membantu dalam beberapa hal seperti dalam komunikasi dan lain sebagainya. Lanjut ke pengertian. Kata teknologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu Technologia Webster Dictionary, yang memiliki arti systematic treatment atau dengan kata lain, pemakaian sesuatu secara sistematis. Sedangkan tekna yang mendasari kata tersebut memiliki arti skill atau keahlian, keterampilan, dan ilmu. Orang awam biasanya memahami teknologi sebagai sesuatu yang berbentuk mesin atau hal-hal yang berkaitan dengan permesinan. Lanjut ke manfaat. Manfaat ini banyak sekali manfaat yang kita dapat dari teknologi. Di antaranya yang pertama yaitu menyajikan informasi tanpa batas. Teknologi komunikasi dan informasi menawarkan banyak sekali kemudahan. Salah satunya ialah memudahkan informasi menyebar tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selanjutnya keseragaman pengamatan dan persepsi. Dengan menyimak bahan ajar yang disajikan oleh guru bersama-sama secara daring, maka para siswa diharapkan terjadi adanya keseragaman pengamatan dan dari persepsi siswa dengan guru, sehingga mendapatkan pengalaman belajar yang juga sama. Selanjutnya membagikan motivasi belajar. Nah, salah satu hal yang cukup menantang dari pembelajaran yang dilakukan saat ini yaitu daring adalah semangat atau motivasi belajar yang menurun. Meski demikian, para guru masih dapat membangkitkan semangat belajar siswa dengan menciptakan suasana belajar yang menggugah secara daring pembelajaran ini. Selanjutnya ke menyajikan informasi sesuai kebutuhan. Teknologi konfirmasi dan informasi menawarkan banyak sekali kemudahan. Salah satunya ialah memudahkan informasi menyebar tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, ini sangatlah basic ya dalam manfaat teknologi. Selanjutnya menyajikan informasi menarik. Dengan memanfaatkan beragam media pada peralatan teknologi dan informasi, maka guru dapat menyajikan informasi atau materi ajar dalam bentuk yang lebih variatif, tidak hanya teks ataupun yang ditulis dalam papan tulis itu dalam biasanya, dan menarik sehingga siswa menjadi lebih mudah dalam memahami pelajaran. Lanjut ke peranan teknologi. Nah, di sini kita akan lebih kompleks membahas peranan teknologi. Tentang apa saja sih peran teknologi yang dapat dilakukan oleh teknologi supaya kita dapat memahami lebih jauh hal-hal yang menarik yang dapat dilakukan oleh teknologi. Peran teknologi mempunyai kaitan yang sangat erat dalam bidang informasi dan komunikasi. Dalam hal teknologi ini yang berkaitan dengan komunikasi, yaitu internet sebagai salah satunya, dapat memudahkan kita sebagai manusia mencari sumber-sumber informasi dan berkomunikasi dengan orang lain dengan mudah melalui sarana-sarana yang ada dalam internet, dan dapat dengan mudah, praktis, dan cepat kita akses sehingga tidak membuang banyak waktu kita. Berbagai informasi yang dikembangkan dari internet ini pun banyak sekali jenisnya dan bermanfaat dalam dalam kegiatan berkomunikasi. Sebagai salah satunya, aplikasi-aplikasi komunikasi baik guna kegiatan akademik maupun umum dengan mudah kita akses
dan dalam pengaplikasiannya juga mudah. Seperti contoh dulu sebelum adanya teknologi, demi mendapat layanan informasi, kita harus mempunyai TV terlebih dahulu karena hanya melalui TV kita dapat memperoleh informasi. Berbeda dengan sekarang, informasi bisa dapat kita akses kapan saja dan di mana saja melalui smartphone atau perangkat-perangkat lain yang kompatibel dan tersambung dengan internet. Nah, tidak hanya itu, kegiatan belajar mengajar pun walaupun 2 tahun belakangan ini terkendali dengan adanya virus COVID-19, masih dapat kita lakukan kegiatan belajar mengajar meskipun secara daring dan kita memanfaatkan teknologi ini. Sungguh bermanfaat sekali teknologi pada zaman sekarang ini dan luar biasa sekali manfaatnya dalam kegiatan sehari-hari, khususnya dalam bidang komunikasi ini. Dan kita sebagai generasi muda harus bisa memanfaatkannya dan diharapkan dapat ikut dalam pengembangannya dan menjadi generasi milenial yang berkualitas dan dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Lanjut ke fungsi. Fungsi teknologi ini yaitu juga ada beberapa, yaitu menangkap atau capture. Nah, menangkap ini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain sebagainya. Lanjut ke fungsi teknologi informasi sebagai pengolah atau processing. Ini mengomplikasikan catatan rinci aktivis, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Dengan adanya processing ini, kita lebih mudah dalam mengolah file maupun data Anda. Data kita juga selanjutnya mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Dapat diartikan berupa konversi pengubahan data ke bentuk lain, analisis kondisi, perhitungan kalkulasi, sintesis, atau penggabungan segala bentuk data dan informasi. Dengan adanya fungsi ini pasti akan lebih memudahkan pengguna untuk memanfaatkan teknologi ini. Fungsi yang selanjutnya yaitu teknologi informasi sebagai menghasilkan generating, di mana teknologi berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Selanjutnya ke fungsi penyimpanan, storage. Fungsi ini merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Lanjut ke sebagai pencari kembali atau retrieval, yaitu mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalnya mencari supplier yang sudah lunas dan sebagainya. Dan yang terakhir fungsi teknologi informasi sebagai transmission. Ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya kita mengirimkan data penjualan dari user A ke user lainnya, sehingga kita tidak perlu menyalin satu persatu, cukup dengan saling share saja. Dan sekian yang bisa saya sampaikan. Jika masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya, masih banyak tutur kata yang salah dan tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.